Bagian 1, 4 menit. Orang sukses diam, tapi justru paling berbahaya. Kamu sadar tidak, orang yang paling tenang, justru yang paling sulit dikalahkan. Banyak orang berpikir, orang sukses itu harus banyak bicara. Harus terlihat hebat, harus selalu menunjukkan diri. Tapi itu salah. Orang yang benar-benar kuat, tidak butuh pengakuan, tidak butuh perhatian. Mereka tidak sibuk membuktikan apa-apa. Kenapa? Karena mereka tahu, hasil akan berbicara. Orang lemah banyak bicara, karena mereka butuh diyakinkan. Mereka butuh dilihat, mereka butuh diakui. Tapi orang kuat, mereka diam, dan bergerak. Mereka tidak mengumumkan rencana, mereka tidak mencari perhatian. Mereka hanya bekerja, diam-diam. Kamu pernah lihat tidak, orang yang awalnya biasa saja, tiba-tiba berubah drastis, tiba-tiba berhasil, tiba-tiba punya uang, tiba-tiba semua orang mulai melihatnya. Itu bukan kebetulan, itu hasil dari proses panjang, yang tidak pernah mereka tunjukkan. Selama orang lain sibuk bicara, mereka sibuk belajar. Selama orang lain sibuk pamer, mereka sibuk membangun. Dan saat hasilnya muncul, semua orang kaget. Padahal, mereka sudah bekerja jauh lebih lama dari yang kamu kira. Ini yang banyak orang tidak mengerti. Diam bukan berarti lemah. Diam bukan berarti tidak bisa. Diam adalah pilihan. Pilihan untuk fokus. Pilihan untuk tidak terganggu. Pilihan untuk tidak membuang energi. Karena semakin kamu bicara, semakin banyak energi yang hilang. Semakin kamu menunjukkan rencana, semakin banyak orang yang meragukan. Dan semakin kamu terlihat, semakin banyak yang mencoba menjatuhkan. Itulah kenapa, orang yang benar-benar ingin menang, lebih memilih diam. Mereka tidak butuh tepuk tangan di awal. Mereka hanya butuh hasil di akhir. Kalau kamu masih suka bicara banyak, masih suka pamer rencana, masih butuh pengakuan, itu tanda, kamu belum sampai level itu. Tapi kabar baiknya, semua bisa berubah. Kalau kamu mulai belajar, untuk lebih diam, untuk lebih fokus, untuk lebih bekerja, hidup kamu akan mulai berubah. Dan di bagian berikutnya, aku akan kasih tahu kamu, kenapa orang yang diam justru lebih cepat sukses. Dan apa yang sebenarnya mereka lakukan, saat tidak ada yang melihat. Bagian 2, 4 menit. Kamu bukan gagal karena kamu lemah. Kamu gagal, karena kamu terlalu banyak bicara. Ini kenyataan yang tidak banyak orang mau terima. Banyak orang suka bicara besar, punya banyak rencana, punya banyak mimpi, tapi tidak bergerak. Mereka bicara tentang sukses, seolah-olah sudah mencapainya. Mereka bicara tentang masa depan, tanpa melakukan apa-apa hari ini. Dan yang lebih parah, setiap kali kamu bicara, otak kamu merasa sudah melakukan sesuatu. Padahal belum. Itu jebakan. Kamu merasa produktif, padahal kamu tidak maju. Orang sukses tahu hal ini. Itulah kenapa mereka diam. Mereka tidak bicara tentang rencana. Mereka langsung eksekusi. Mereka tidak mencari validasi. Mereka mencari hasil. Kamu pernah merasa begini, setelah cerita ke orang lain tentang rencana kamu, tiba-tiba semangat kamu turun. Itu bukan kebetulan. Itu karena kamu sudah mengeluarkan energi kamu lewat kata-kata. Dan satu hal lagi, semakin banyak kamu bicara, semakin banyak orang yang meragukan kamu. Semakin banyak yang mengkritik, semakin banyak yang menertawakan. Dan perlahan, kamu mulai ragu pada diri sendiri. Itulah kenapa, orang yang benar-benar ingin menang, menjaga rencananya dalam diam. Mereka tidak butuh orang lain tahu. Mereka tidak butuh dukungan palsu. Mereka hanya butuh satu hal, kemajuan. Orang gagal butuh pengakuan sebelum hasil. Orang sukses mendapat pengakuan setelah hasil. Itu bedanya. Kalau kamu masih sering cerita tentang apa yang akan kamu lakukan, berhenti. Mulai sekarang, kerjakan dulu, baru bicara. Karena di dunia nyata, yang dihargai bukan niat, tapi hasil. Bukan rencana, tapi eksekusi. Kalau kamu bisa diam dan tetap bergerak, kamu sudah satu langkah lebih dekat dari kebanyakan orang. Dan di bagian berikutnya, aku akan tunjukkan apa yang sebenarnya dilakukan orang sukses saat mereka diam. Dan kenapa kebanyakan orang tidak pernah sampai ke level itu. Bagian 3, 4 menit. Kalau kamu terus bicara, hidup kamu tidak akan berubah. Kalau kamu mulai diam, hidup kamu mulai bergerak. Sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya jadi orang yang benar-benar diam, tapi tetap maju? Pertama,
Berhenti cari pengakuan. Kamu tidak perlu semua orang mengerti kamu. Kamu tidak perlu semua orang percaya kamu. Semakin kamu butuh pengakuan, semakin kamu kehilangan fokus. Orang sukses tidak hidup dari pujian. Mereka hidup dari progres. Mulai sekarang, kerja tanpa cerita, belajar tanpa pamer, latihan tanpa posting, bangun sesuatu tanpa bilang siapa-siapa. Biarkan hasil yang berbicara. Masalahnya, kebanyakan orang tidak tahan diam. Mereka butuh dilihat, butuh diperhatikan, butuh merasa penting. Dan karena itu, mereka gagal. Orang yang benar-benar kuat, tidak butuh itu semua. Mereka bisa sendirian, mereka bisa tidak terlihat, mereka bisa berjalan, tanpa ada yang tahu. Kalau kamu bisa melakukan ini, kamu sudah berbeda. Sekarang yang kedua, fokus pada satu hal, bukan banyak hal, bukan semua hal, satu hal. Karena orang gagal, selalu mencoba semuanya, dan tidak jadi apa-apa. Orang sukses, memilih satu arah, dan terus maju, tanpa berhenti. Mereka tidak lompat-lompat, tidak mudah terganggu, tidak ikut tren. Mereka konsisten. Ini yang sulit, bukan kerja kerasnya, tapi konsistensinya. Banyak orang bisa mulai, tapi sangat sedikit yang bisa bertahan. Kalau kamu hari ini mulai, lalu besok berhenti, kamu akan kembali ke titik awal. Tapi kalau kamu diam, dan terus jalan, hasilnya pasti datang. Sekarang yang terakhir, jangan takut tidak terlihat, karena justru di saat tidak ada yang melihat, kamu sedang membangun sesuatu yang besar. Di saat orang lain meremehkan, kamu sedang naik level. Di saat kamu sendirian, kamu sedang jadi lebih kuat. Dan suatu hari nanti, tanpa banyak bicara, tanpa banyak penjelasan, hidup kamu berubah. Dan orang-orang akan bertanya, kapan kamu mulai? Padahal, kamu sudah mulai sejak lama, saat tidak ada yang peduli. Kalau kamu mengerti ini, kamu tidak akan lagi tergoda untuk pamer. Kamu tidak akan lagi buang waktu untuk bicara. Kamu akan fokus, dan bergerak. Dan di bagian berikutnya, aku akan tunjukkan, kesalahan terbesar yang membuat orang tetap lemah. Meskipun mereka sudah berusaha keras. Bagian 4 menit. Bukan orang lain yang menahan kamu. Kamu sendiri yang menghancurkan diri kamu. Kedengarannya keras, memang, tapi ini kenyataan yang tidak bisa kamu hindari. Kamu bilang kamu mau sukses, tapi setiap hari kamu buang waktu. Kamu bilang kamu serius, tapi kamu tidak konsisten. Kamu bilang kamu ingin berubah, tapi kamu tetap melakukan hal yang sama. Dan kamu heran, kenapa hidup kamu tidak bergerak. Masalahnya bukan di luar sana. Masalahnya ada di dalam diri kamu. Kebiasaan kamu, cara kamu berpikir, cara kamu bertindak, itu yang menentukan hasil kamu. Sekarang dengar baik-baik. Kesalahan pertama, kamu terlalu nyaman. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu memilih yang mudah, bukan yang benar. Kamu tunda, kamu alasan, kamu tunggu waktu yang tepat. Padahal, waktu yang tepat tidak pernah datang. Kesalahan kedua, kamu terlalu peduli dengan orang lain. Kamu takut dinilai, takut salah, takut gagal, dan karena itu, kamu tidak bergerak. Orang lain bahkan tidak peduli sebanyak yang kamu pikirkan. Tapi kamu, membiarkan pikiran itu menghentikan kamu. Kesalahan ketiga, kamu tidak tahan proses. Kamu mau hasil cepat, mau perubahan instan, tapi saat semuanya terasa sulit, kamu berhenti. Padahal, di titik itulah, kebanyakan orang menyerah, dan orang yang tetap jalan, menjadi berbeda. Kamu ingin jadi kuat, maka berhenti cari jalan mudah. Berhenti cari alasan, berhenti menyalahkan keadaan. Mulai bertanggung jawab, atas waktu kamu, atas pilihan kamu, atas hidup kamu. Tidak ada yang akan datang menyelamatkan kamu. Tidak ada yang akan mendorong kamu setiap hari. Kalau kamu tidak bergerak, tidak ada yang berubah. Ini bukan tentang motivasi, ini tentang disiplin. Melakukan hal yang perlu, meskipun kamu tidak ingin. Kalau kamu terus hidup seperti sekarang, hasilnya akan tetap sama. Tapi kalau kamu mulai berubah hari ini, semuanya akan ikut berubah. Dan di bagian berikutnya, aku akan tunjukkan, bagaimana cara membangun kekuatan yang sebenarnya, yang membuat kamu tidak bisa diremehkan lagi. Bagian 4 menit. Kalau kamu tidak mengubah cara hidup kamu, kamu akan tetap di tempat yang sama. Bukan karena kamu tidak mampu, tapi karena kamu tidak bertindak. Sekarang dengar ini, kamu tidak butuh motivasi baru.
Kamu butuh kebiasaan baru, karena hidup kamu dibentuk dari apa yang kamu lakukan setiap hari. Bukan dari apa yang kamu rencanakan. Bukan dari apa yang kamu katakan. Mulai dari hal paling sederhana. Bangun lebih disiplin. Kerjakan apa yang harus dikerjakan. Selesaikan apa yang kamu mulai. Tidak perlu sempurna, tapi harus konsisten. Kebanyakan orang gagal, bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka tidak konsisten. Mereka semangat di awal, lalu hilang di tengah. Mereka mulai kuat, lalu berhenti saat sulit. Orang sukses tidak seperti itu. Mereka tetap jalan, bahkan saat tidak ada hasil. Mereka tetap kerja, bahkan saat tidak ada yang melihat. Sekarang yang kedua, kurangi bicara, tambah tindakan. Semakin kamu bicara, semakin kamu kehilangan energi. Semakin kamu bertindak, semakin kamu mendekati hasil. Berhenti menjelaskan rencana kamu ke semua orang. Mereka tidak butuh tahu, dan kamu tidak butuh persetujuan mereka. Yang kamu butuhkan adalah hasil. Sekarang yang ketiga, pilih lingkungan kamu. Kalau kamu dikelilingi orang yang malas, kamu akan ikut lambat. Kalau kamu dikelilingi orang yang negatif, kamu akan ikut lemah. Lingkungan kamu mempengaruhi cara kamu berpikir, dan cara kamu berpikir menentukan masa depan kamu. Kalau tidak ada lingkungan yang mendukung, tidak apa-apa, lebih baik sendiri, daripada bersama orang yang membuat kamu turun. Sekarang yang terakhir, hargai proses. Jangan buru-buru, jangan ingin cepat, karena sesuatu yang dibangun dengan cepat, biasanya hancur lebih cepat, tapi sesuatu yang dibangun pelan, dengan disiplin, dengan konsistensi, akan bertahan lama. Kalau kamu benar-benar melakukan ini, tanpa banyak bicara, tanpa banyak alasan, hidup kamu akan berubah. Bukan dalam sehari, tapi pasti. Dan saat itu terjadi, orang-orang akan mulai melihat kamu berbeda. Bukan karena kamu berubah untuk mereka, tapi karena kamu berubah untuk diri kamu sendiri. Di bagian terakhir, aku akan tunjukkan apa yang terjadi ketika kamu benar-benar sampai di level itu. Dan kenapa banyak orang tidak pernah bisa bertahan di sana. Bagian 6, 4 menit. Pada akhirnya, kamu akan sampai di titik ini, di mana kamu tidak lagi butuh siapa-siapa. Bukan karena kamu sombong, tapi karena kamu sudah cukup kuat. Kamu tidak lagi mencari pengakuan, tidak lagi butuh pujian, tidak lagi tergantung pada siapapun. Dan di saat itulah, semuanya berubah. Orang yang dulu meragukan kamu, mulai menghormati kamu. Orang yang dulu meninggalkan kamu, mulai mendekat lagi. Orang yang dulu diam, tiba-tiba ingin bicara dengan kamu. Kamu pikir itu kemenangan. Bukan, kemenangan sebenarnya. Allah, kamu tidak lagi membutuhkan mereka. Ini yang paling penting. Kalau kamu masih butuh mereka, kamu belum benar-benar kuat. Tapi kalau kamu bisa berdiri sendiri, tanpa berharap apapun dari siapapun, itu kekuatan yang sebenarnya. Namun hati-hati, karena saat kamu mulai naik, banyak orang akan kembali. Mereka tersenyum, mereka berbicara baik, seolah-olah tidak pernah pergi. Jangan tertipu, mereka tidak berubah. Kamu yang berubah, nilai kamu yang berubah. Kalau kamu lengah, kamu akan jatuh lagi. Kamu akan percaya lagi, memberi lagi, dan terluka lagi. Dan semuanya akan berulang. Kesalahan yang sama, rasa sakit yang sama, karena kamu lupa siapa yang benar-benar ada di saat kamu tidak punya apa-apa. Kalau kamu sudah sampai di sini, jangan kembali ke versi lama kamu. Versi yang lemah, versi yang butuh pengakuan, versi yang mudah percaya. Pegang satu hal ini, nilai kamu tidak ditentukan oleh siapa yang membutuhkan kamu, tapi oleh seberapa kuat kamu tanpa mereka. Kalau kamu benar-benar memahami ini, kamu tidak akan pernah bisa diremehkan lagi. Tidak peduli siapapun, tidak peduli situasi apapun. Sekarang pertanyaannya, kamu mau tetap jadi orang yang butuh pengakuan, atau jadi orang yang dihormati tanpa harus bicara? Kalau kamu sampai di sini, itu berarti kamu berbeda. Dan kalau kamu mau terus naik, ikuti channel ini sekarang juga. Karena tidak semua orang berani berubah. Dan tidak semua orang cukup kuat untuk bertahan. Jadi pilih, kamu jadi seperti kebanyakan orang, atau jadi yang tidak bisa diabaikan.